Kasus pembunuhan dalam rumah tangga yang terjadi di Serang, Banten beberapa pekan lalu viral di media sosial. Seorang suami tega menghabisi istrinya. Dari pengakuan tersangka, aksi kejinya itu telah direncanakan sebelumnya. Pelaku juga menyusun skenario agar kematian sang istri tampak seperti korban perampokan. Bahkan, pelaku sempat menangis histeris di hadapan jasad sang istri guna memuluskan skenario yang telah dirancangnya. Lantas apa sesungguhnya motif dari pelaku yang tega menghabisi nyawa sang istri? Berikut penelusuran khusus tim Abraham. Sobat, saya Abraham Silaban. Saya bersama dengan tim. Kami ada di kawasan perumahan Puri Anggrek, Kelurahan Kalodran, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten. Peristiwa yang menggemparkan 1 Juni 2025 membuat kami harus ada di sini. Peristiwa pembunuhan seorang ibu rumah tangga bernama Petri Sihombing. Ia merupakan ibu 2 anak yang ditemukan meninggal dunia. Informasi ini sempat viral karena suami korban yang diduga juga awalnya kasus ini adalah kasus perampokan disertai dengan pembunuhan ataupun kekerasan. Faktanya, dalang dibalik kematian Petri Sihombing adalah suaminya sendiri. Kita sedang menyisiri lokasi, dekat lagi kita akan tiba. Nah ini, kita sudah tiba. Warna rumah yang bercat jingga ya. Kita coba turun ya. Nah di sini lokasinya, lokasi yang sangat menggemparkan ya. Karena siapa sangka di balik kediaman ini ada satu kasus pembunuhan yang ternyata pelakunya adalah suaminya sendiri. Sobat, saya bersama dengan tim Abraham, kami ada di sini. Masih ada garis polisi. Kita nanti akan coba dalami keterangan demi keterangan. Dan di sini juga dekat dengan warga sekitar. Nah, ada seorang bapak di situ. Sebentar, Pak, ini rumah Pak Wadison betul? Betul, Pak. Betul. Oke, rumah Pak Wadison yang tempat kemarin rame ya, Pak ya. Dengan Bapak siapa, Pak? Saya Pak Lili Sumantri. Pak Lili. Iya. Oh, Pak Lili, saya Abraham, Pak. Bapak tetangga ya, Pak ya? Saya ketua RT di sini. Oh, Bapak ketua RT-nya? Oh, oke. Berarti dekat kediaman Bapak dari sini? Dekat, Pak. Oh, oke. Sebelahnya. Oke. Jadi peristiwa ini terjadi 1 Juni 2025, betul Pak? 1 Juni 2025. 25 hari Minggu. Hari Minggu. Bapak pertama kali tahu informasi ini dari siapa? Saya pertama tahu ditelepon sama warga saya, kebetulan tetangga dia sekitar pukul 5.20 atau 5 lewat. Saya dihubungin bahwa telah terjadi perampokan. Berarti pukul 5 pagi, Pak. Bapak dihubungi. Saya dihubungi oleh tetangga almarhum. Oke, disebutkan ada perampokan. Ya, awalnya Bapak percaya itu perampokan? Sempat percaya karena ketika saya sampai ke sini kan sudah ramai. Saya coba masuk ke lihat kondisi rumah acak-acakan dan kondisi suami, informasi dimasukkan ke dalam karung. Saya ke sini sudah dibawa ke rumah sakit. Saya percaya bahwa itu perampokan awalnya. Sampai pada akhirnya Bapak tahu bahwa ini semua adalah skenario yang mana pelakunya adalah suaminya sendiri. Itu dari mana, Pak? Saya tahu dari pihak polisian, Pak. Kebetulan waktu malam Rabu itu saya sedang bersama pihak polisian dan tersangka informasi telah ditangkap. Karena disebutkan bahwa beliau lah yang ternyata pelaku utamanya. Betul. Nah, udah berapa lama Pak mereka tinggal di sini, Pak? Kalau untuk menetap di sini sekitar 1 tahun lebih lah, kurang lebih 1 tahun untuk di sini. Cuman untuk kepemilikan rumah itu dari 2018. Cuman beliau menetap di luar kota karena pekerjaan. Apa pekerjaan yang bersangkutan, Pak? Untuk informasinya koperasi, Pak. Kami dengar juga di sini ada keluarga yang bersangkutan ya, Pak ya? Keluarga tersangka dalam hal ini. Kakak tersangka. Ada kakak Ada tersangka. Di mana kediamannya, Pak? Di G6. Oh, di Jadi cuma beda gang aja. Oke. Dan satu RT berarti ya, Pak? Ya? Satu RT. Pak,
Kalau begini, berkenan Pak menunjukkan kepada kami di mana kira-kira kediaman dari keluarga pelaku Pak. Baik Pak, siap. Anaknya masih ada Pak? Anaknya informasi dibawa oleh pihak perempuan Pak. Oke. Neneknya. Neneknya? Oke. Tapi keadaannya baik-baik aja kan Pak? Baik-baik saja. Ya kita coba akan langsung menuju ke kediaman kakaknya ya Pak ya. Boleh ditunjukkan kepada kami Pak, rumahnya yang mana Pak? Untuk rumahnya sini Pak. Kebetulan ini yang bersangkutan. Oh ada. Horas Pak. Abraham Silaban. Kakaknya Pak Widison Pak ya? Pasar Ibu Pak? Silaban kami Pak? Iya Pak. Pak kita berkenan ngobrol-ngobrol sambil duduk di sini Pak, kami Pak. Ya kalau bisa, ini labnya ini dengan cara apa? Kita kan seharusnya dari pihak keluarga dengan acara apa ini kan setidaknya kan saya. Iya nggak di live, ini nggak live kok. Satu Pak, kami prihatin ya Pak. Ya. Kami prihatin Pak atas apa yang terjadi ini. Kami pun nggak nyangkanya bahwa memang peristiwa ini terjadi seperti ini pada keluarga. Makanya izinkan kami Pak untuk bisa mewawancarai, bercakap-cakap dengan keluarga supaya dapat cerita utuhnya Pak. Apa yang sesungguhnya terjadi? Kita dari pihak keluarga sangat menyesali kejadian ini. Dan kami pihak dari keluarga tidak mendukung apa yang sudah diperbuat oleh adik kami. Yang terutama kami sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama kepada pihak Pulau kami Sihombing, permintaan maaf kami kepada keluarga almarhum adik ipar saya. Yang jelas ini nggak pernah kekerasan sebelumnya terjadi yang Bapak dengar. Kalau sebelum-sebelumnya sepengetahuan semua keluarga ya Pak ya, belum pernah, itu makanya kita kaget mendengar berita ini. Waktu itu awalnya dikiranya perampokan berarti Pak? Iya, kalau dari awal memang begitu. Saya juga nggak ada perasaan bahwa adik saya yang melakukan. Kami dengar gini Pak, bahwa Bapak yang bujuk atau keluarga juga yang bujuk untuk yang bersangkutan mengaku. Kalau ini Pak, kita jujur aja ya, dia sendiri yang mengakui perbuatannya dia sendiri bahwa dia yang melakukan kepada kami keluarganya. Dia cerita ke Bapak? Kepada adik saya kebetulan. Jadi adik saya menelpon saya, mau ketemuan di Bogek. Disitulah dia mengaku kepada adik saya bahwa dia pelakunya. Sesudah itu, tolong antarkan saya ke kantor polisi, kata adik saya. Tolong antarkan saya ke kantor polisi bahwa sayalah yang melakukan itu semua. Oke Pak, terima kasih ya Pak ya. Terima kasih. Semoga ini pun pasti nggak ada yang maunya Iya. peristiwa ini terjadi di keluarga. Tapi yang kami dengar bahwa yang bersangkutan mengakui, sekalipun memang agak aneh Pak, yang viral itu kan ya, Pak Wadison menangis-menangis Pak, viral, dan itu yang orang pikir wah apa yang terjadi, sandiwara segala macam sampai beliau masuk karung. Kalau menurut Bapak itu kayak gimana? Ya kalau itu mah kami nggak mengetahui hal itu Pak. Jadi awalnya saya korban, itu makanya kita Ya. terjadi begitu. Waktu semua saya urusin, jenazah saya urusin, adik saya urusin dulu, tapi udah ketahuan, itulah penyesalan kita sebagai keluarga. Molte Godang, Ya. Molte Godang Pak, ya, Ibu, Molte Godang ya, makasih ya, makasih sudah memberikan keterangan kepada kami. Yang jelas kita tidak memaksa apapun, tapi kita hadir di sini untuk bercakap-cakap. Kita tidak mau menghakimi apapun karena prakteknya bahwa memang ini di luar dugaan, dan kita akan coba dalami dan coba buat dan hadirkan apa sesungguhnya story di balik perkara ini semua. Apa yang membuat Pak Wadison gelap mata dan sampai ada disebutkan bahwa ada orang ketiga dan sebagainya. Ini harus kita konfirmasi. Satu saja Pak, satu pertanyaan lagi Pak. Disebutkan ada dugaan perselingkuhan Pak, ada orang ketiga Pak.
Bapak mau bicara apa soal itu? Atau ada keterangan apa mengenai itu, Pak? Kalau itu masalah itu Pak saya nggak tahu, tapi akhir-akhir ini memang kita cuma mendengar berita itu bahwa itu ada. Oke. Terima kasih, Pak. Jadi sudah terkonfirmasi bahwa memang itu sifatnya masih desas-desus, rumor dan sebagainya. Tugas kita nanti untuk kemudian menjelaskan apa sungguh yang terjadi di sana, motifnya apakah betul bahwa ada bukan orang ketiga, perselingkuhan dan sebagainya. Tapi yang jelas saya Abraham Silaban, kami hadir di sini. Kami menunjukkan kepada sobat semua yang menyaksikan ya seperti inilah kedukaan yang diakibatkan oleh peristiwa yang tidak diharapkan. Petri Siombing meninggal dunia. Awalnya diduga ini kasus perampokan yang disertai dengan kekerasan yang berujung pada pembunuhan. Dan pada akhirnya ini adalah dalam tanda kutip ya, kekerasan dalam rumah tangga yang mana disebutkan Pak Wadison menghabisi nyawa istrinya dengan kelambu, disebutkan demikian. Kita akan coba dalami terus. Saya Abraham Silaban, saya ada di sini. Sobat, saya Abraham Silaban. Saya berdiri bersama dengan PLH Kasat Reskrim Polrestra Serang Kota, Ibtu Budi Mulyana. Terima kasih Pak Budi ya. Pak Kasat sudah mendampingi kami di sini. Baik. Dan besar harapan kami, kita akan coba menggambarkan dan melihat lebih dekat apa sesungguhnya yang terjadi di malam naas itu. Setidaknya kepada korban dan kepada dua anak korban yang ada di dalam rumah ini. Peristiwa pembunuhan Petri Siombing yang diorkestrai ataupun dilakukan oleh suaminya sendiri, Wadison Pasaribu. Pak Kasat, Pak Budi, baik. Kita boleh masuk Pak? Boleh melihat ke dalam ya Pak ya? Boleh. Paling nanti di seputaran depan ini. Oke, di depan ya Pak ya. Jadi disinilah pertama kali anak dari almarhum, anak dari pelaku, meminta tolong ya Pak ya? Betul, betul. Jadi disinilah awal mula peristiwa ini bisa diketahui oleh publik. Di mana si anak pelaku ini atau anak korban sekitar jam 4 subuh lewat di hari Minggu itu tanggal 1 sempat membentur-benturkan gembok. Oke. Gembok yang ada di dalam sini. Membenturkan gembok ini? Betul. Ini. Oke, sekaligus kita buka aja ya Pak ya? Belum, baik. Ya, kita sambil coba buka ya. Tentu dengan pendampingan yang dilakukan oleh penyidik. Oke, kita coba buka. Nah, jadi yang dibentur-benturkan di sini ya Pak ya? Nah, ini karena posisi ketika itu masih dalam keadaan terkunci. Terkunci? Tergembok Pak? Nah, tergembok. Tergembok? Makanya si anak ini membentur-benturkan. Oke. Minta tolong. Oke. Tolong ya, seperti itu. Pukul 4 subuh? Ya, jam 4 subuh lewat. Oke, minta tolong ke tetangga sekitar? Ke tetangga sekitar. Sehingga terdengar oleh tetangga depan rumah, samping, kanan, kiri. Akhirnya tetangga menghampiri. Ini dua anak itu atau satunya yang sulung? Satu yang besar. Atas perintah ataupun permintaan dari ayahnya? Ayahnya. Ini kalau kita lihat keadaan di sini tentu kita berada di teras dari TKP. Ya, tentu ini wilayah yang memang harus steril ya Pak ya? Betul. Status quo sebelum pada akhirnya nanti akan dilakukan olah TKP dan kita menghargai tentu saja nanti proses yang sedang berjalan di sini. Anak itu berlari ke depan Pak, minta pertolongan. Kemudian masuklah warga ya Pak ya? Betul. Nah, karena memang kondisinya waktu itu ini tertutup, anak ini menggedor dari dalam, jadi warga itu masuk tidak lewat depan sini. Oh, tidak lewat depan sini? Tapi lewat jalan samping. Oh, lewat jalan di samping? Ya. Oke, apakah kita mengitari dari luar atau ada pintu dari Di sini ada teras yang bisa nyambung ke Oke, samping. coba kita masuk ya Pak ya. Ini sepeda motor pelaku ya Pak? Ya, memang dari awal posisinya sudah di sini. Oh, posisinya sudah di sini? Betul. Tetangga ini masuk lewat pintu sini. Oke. Memang ini sudah dibuka, sudah dalam kondisi terbuka. Oh, ini kondisi terbuka? Terbuka awalnya. Oke. Dan pintu pun kondisi terbuka. Pintunya kondisi terbuka? Betul. Sehingga ketika dimintai tolong oleh anaknya itu, tetangga hanya bisa lewat akses ini dan masuk ke dalam. Masuk di dalam? Betul. Dan di dalam sinilah kemudian ditemukan, di balik pintu ini persis,
pelaku yang saat itu mengaku menjadi korban perampokan, dia ada di dalam karung. Betul. Jadi ketika memang tetangga masuk ke dalam, yang dilihat pertama kali adalah si pelaku. Pelaku ya Pak ya? Si pelaku dalam kondisi dia bergerak-gerak. Awalnya itu diduga kasus perampokan disertai dengan kekerasan. Betul. Prakteknya ternyata itu pembunuhan berencana. Betul ya Pak ya? Betul. Nah, Anda penyidik Pak, Anda sudah pengalaman di situ. Dan kami dengar bahwa Anda sudah mencurigai itu. Betul. Dari mana kita mengetahui bahwa itu adalah skenario? Dari beberapa hasil olah TKP, kami menemukan hal-hal yang janggal. Yang disampaikan oleh pelaku atau Wadison Pasaribu itu di awal bahwa sekitar jam 11 malam itu mendengar suara gebrak. Kalaupun memang bahasanya ini didobrak, Tidak ada kerusakan Pak? tidak ada kerusakan, Ya, Anda tidak bisa ditemukan jejak apapun. Anda bisa lihat ini, memang bersih ya Pak ya? Dalam artian bahwa mulus, tidak ada yang disebutkan tadi. Ada pihak yang mendobrak dan melakukan perampokan di rumah ini. Tuh. Ketika memang kami cek di dalam pun, di situ memang ada seolah-olah bengkokan. Bengkokan apa tuh? dari slot pintu yang ada di ini kan dua pintu nih, atas bawah. Oke. Atas bawah. Namun di situ, kalaupun memang bahasanya dobrak, harusnya dobrak semua. Kalaupun memang bahasanya di situ perampokan, bahasa dia atau pencurian dengan kekerasan, pasti dapat luka-luka yang serius. Betul. Luka-luka yang serius karena salah satu korban yang ditemukan oleh warga itu dalam kondisi meninggal dunia. Nah, sementara begitu kami cek dari sisi lukanya, kami ajukan visum, tidak ditemukan luka memar dan sebagainya. Oke, dan kondisinya dinyatakan baik-baik ya Pak Betul. ya. Dan kemudian kami dengar di lokasi inilah kemudian penyidik ataupun aparat bertugas untuk mengintai pelaku Pak. Betul, di Dalam seputaran artian sini. di seputaran sini. Betul. Setelah kemudian ada pemakaman kan Pak? Setelah Ada acara adat. Ada acara adat. Kemudian yang bersangkutan kan viral tuh Pak, menangisi kepergian istrinya, kemudian juga berharap pelaku akan segera ditindak lain sebagainya begitu ya. Betul. Dan kami dengar betul bahwa sudah juga dilacak dan diintai pergerakan korban ini, memang diduga memang yang bersangkutan lah memang pelaku. Dari awal sudah mengendus itu. Betul, betul, karena memang pasca acara adat kami melakukan permintaan keterangan ke yang bersangkutan. Di situ banyak keterangan-keterangan yang tidak sesuai. Oh, oke. Keterangan yang menurut keyakinan kami itu ada yang tidak pas dengan kondisi di TKP. Kita coba masuk ya Pak ya, kembali. Nah, ya dengan segala hormat kami tentu saja ya. Ya, ini mengungkap fakta-fakta yang terkuak dari temuan-temuan kami di sini, dari berbagai wawancara yang kami lakukan. Betul Pak, di ruangan ini, mohon maaf, di ruangan ini sempat dilakukan persetubuhan Pak, persetubuhan suami istri ya Pak ya. Betul, betul. Dan pembunuhan itu dilakukan setelah persetubuhan ya Pak? Betul. Ini TKP-nya, dan di sini ada disebutkan menggunakan modus kelambu atau kabel tis ya Pak ya, Ya, mencekik leher betul. korban. Sempat ada upaya dari Korban untuk melakukan perlawanan. Melakukan perlawanan ketika Oke. memang yang bersangkutan itu sudah mulai mencekik. Karena memang ada teriakan, tolong, akhirnya dibekap. Korban dibekap menggunakan tangan kanan, ini mencekik, ini membekap, sehingga ada luka gigit di si pelaku ini. Oke. Namun masih ada perlawanan sehingga karena kebetulan pelaku dan korban ini tidur menggunakan kelambu. Iya. Kelambu itu yang akhirnya ditarik untuk menutup kepalanya, Oke. diikat. Dan di situ kebetulan ada tambangnya, tambang pengikat kelambu ke cantelan di sini, kaitan di situ, dililitkan ke lehernya. Dan jarak antara kamar orang tua dengan kamar anaknya ya berdekatan ya Pak ya. Betul, Ini kamar anak ya Pak ya. betul. Dan pada saat peristiwa itu ataupun kejadian itu, anaknya dalam keadaan tertidur Pak ya. Tertidur.
waktu memang itu? tidak terdengar suara gaduh juga karena kan tidak bergerak, dicekik. Dan Tadi kan sempat itu- minta tolong Bapak sebut tadi. Ya, cuman kan tidak Langsung dibekap? langsung dibekap. Dan setelah subuh kemudian barulah minta Ya, pertolongan ke si pelaku itu tetangga. Menyuruh anaknya. Menyuruh anaknya. Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Betul. Sekuat apapun atau selicik apapun suatu peristiwa kejahatan direka-rekakan pasti akan dibukakan juga, betul ya Pak? Betul, Ya? karena pasti meninggalkan jejak. Terima kasih Ibtu Budi Mulyana, PLH Kasat Reskrim Polresta Serang. Serang Kota, sudah berbincang bersama dengan kami Pak. Terima kasih Terima Pak. kasih. Terima kasih Pak.